Assalamualaikum. Mohon maaf ya, ini jadi dengan ANOVA itu kita saya ulang sedikit ya, biar terekam. Jadi analisis of variance itu konsepnya adalah kita membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. 3 kelompok atau lebih. Kalau hanya 2 kelompok, menggunakan apa tadi? Menggunakan apa? T-test, Pak. Ya, menggunakan t-test. Kalau kita membandingkan kelompok yang lebih dari 2, kita menggunakan ANOVA, Analysis of Variance. Konsepnya, masing-masing kelompok itu kita, oke, sebentar sebelum ke situ, contohnya apa? Contohnya, kelompok A ini kelompok yang kita uji dengan obat gitu ya, dosisnya rendah. Kelompok B, kelompok yang kita uji dengan obat dosisnya menengah. Kelompok C, kelompok yang kita uji dengan dosis tinggi. Nah, kemudian kita punya hipotesis awal atau hipotesis nul, bahwa misalnya rata-rata tekanan darah misalnya dari 3 kelompok ini sama saja. Alias asumsi kita bahwa efek obat ini tidak ada atau tidak signifikan. Kemudian kita lakukan eksperimen. Benar-benar kita bagi orang-orang yang akan kita uji ke dalam kelompok ini secara acak. Kemudian kita blok, kita cegah ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hasil selain dari dosis. Misalnya faktor usia. Kalau faktor usia berarti masing-masing kelompok ini harus ada komposisi usia yang berimbang. Yang muda, tua, muda, tua, muda, tua. Misalnya gitu. Atau ada yang pengaruhi tekanan darah misalnya jenis kelamin, supaya berimbang, supaya terjadi blocking yang baik, maka kelompok A ini proporsi laki-laki dan perempuan sama dengan kelompok B sama dengan kelompok C. Atau misalnya yang pengaruhi adalah penyakit bawaan. Nah, sehingga harus kita samakan, misalnya semuanya tidak punya penyakit bawaan atau semuanya punya. Nah, itu biar yang kita ukur efeknya hanya dosis. Kemudian kita ukur dari masing-masing ini MSG dan MSE. Tadi MSG itu mean square between group, MSE mean square error. Jadi intinya variabilitas antar kelompok dibandingkan dengan variabilitas di dalam kelompok. Nih, MSG, MSE. Cara menghitungnya, MSG seperti ini degree of freedom antar kelompok dikali sum of square between group ya. K ini adalah jumlah kelompok, kalau tadi 3. Kemudian N ini adalah banyaknya data di tiap kelompok ya. XI ini adalah rata-rata masing-masing kelompok, X ini adalah rata-rata semuanya. Nah, setelah ketemu itu, ketemu MSG. Kemudian untuk mencari MSE, ini juga ada rumusnya ya. Seper DFE dikali SSE. Kalau tadi degree of freedom antar grup itu jumlah grup dikurangi 1. Kalau ini degree of freedom semuanya, itu artinya berapa banyak data seluruh kelompok digabung, dijumlahkan, dikurangi jumlah kelompok. Ya, dikurangi jumlah kelompok. Misalnya ini ya, DFG itu tadi kelompoknya 3 kurangi 1, 2. Kemudian DFE itu berarti banyaknya data 1, banyak data 2, banyak data 3 dijumlah 429 dikurangi banyaknya kelompok. 429 kurangi 3, jadi 426. Nah, kemudian dihitung SSE. Nah, ini caranya ya. SSE itu banyaknya kelompok 1 dikurangi 1 dikali variansi kelompok 1 atau standar deviasi kuadrat kelompok 1. Kelompok 2 juga sama, kelompok 3 seterusnya sama.
Dari MSG dan MSE ini kita dapat nilai F. MSG dibagi MSE itu sama dengan F. Nah, nilai F kemudian kita gunakan untuk menghitung P-value. Caranya bagaimana? Caranya nilai F itu kita taruh di distribusi F. Nah, ini adalah ada rumus matematikanya sendiri. Kemudian kita hitung P-value. Menggunakan integral bisa, atau menggunakan software bisa. Ya. P-value ini menunjukkan peluang bahwa hipotesis nul kita itu bisa diterima. Nah, kasarnya seperti itu. Kalau P-value ini terlalu kecil, maka hipotesis awal kita tadi, kita harus tolak. Tapi kalau P-value ini besar, maka kita tidak boleh menolak. Ya, misalnya biasanya yang jadi batas itu 5%. P-value didapati 1%, misalnya 0,01. Maka kita tolak hipotesis nul yang menyatakan bahwa rata-rata kelompok 1 sama dengan rata-rata kelompok 2, sama dengan rata-rata kelompok 3, dan seterusnya. Itu kita tolak. Sehingga kesimpulan kita adalah rata-rata antar kelompok ini beda. Nah, itu kesimpulannya. Andai kata itu ditolak. Tapi kalau P-value dapati 25%, waduh, ini nggak bisa kita tolak ini. Kita nggak punya cukup bukti untuk menolaknya. Sehingga kita harus menerima bahwa rata-rata antar kelompok ini tidak berbeda secara signifikan. Jadi hati-hati ketika membaca data, jangan berhenti pada rata-rata. Nanti kita bisa salah. Ya, karena rata-rata itu bisa jadi berbeda, tapi bedanya nggak signifikan. Kalau rata-rata itu berbedanya itu hanya karena faktor sampling saja. Jadi random sampling seperti yang pernah kita praktekkan, mengambil sampel secara acak dari populasi, itu akan hampir pasti menghasilkan rata-rata yang berbeda. Tapi kalau populasinya sama, rata-ratanya itu bedanya nggak akan signifikan, gitu loh. Nah, dulu sudah pernah kita bahas ini. Sehingga untuk menilai signifikan atau enggaknya, rata-rata itu harus diuji secara statistik. Kalau 2 kelompok, berarti pakai uji T. Kalau lebih dari 2, pakai uji F. Nah, inilah yang kita kenal dengan analysis of variance. Nah, ANOVA. Oke, nah setelah didapati misalnya rata-ratanya beda, maka kita juga harus tes lagi pakai T, membandingkan grup 1 dengan grup 2, grup 1 dengan grup 3, grup 2 dengan grup 3. Nah, tapi karena kita menggunakan uji T itu lebih dari sekali, alias berkali-kali, nah ini ada peluang juga uji T-nya salah, ya, mengandung kesalahan. Sehingga uji T-nya harus dikoreksi. Ya, nih menggunakan misalnya Bonferroni. Nah, jadi alfanya itu nggak langsung pakai alfa 5% lagi gitu misalnya, tapi alfanya dibuat lebih ketat. Ya, dengan uji T setelah ANOVA ini alfanya dibuat lebih ketat. Misalnya ya kelompoknya ada 3. Kalau biasanya kita menggunakan uji T itu batasnya 5%, tapi karena kelompoknya ada 3, 5% dibagi 3. Jadi batasnya 0,0167 ya. Artinya apa? Biasanya kalau kita menggunakan 5%, kalau P-value-nya sebut saja didapat 2%, sudah kita tolak sudah. Berarti ada beda. Tapi sekarang karena ini hasil ANOVA, kita melakukan uji T berkali-kali, ada peluang salah, maka batas penolakan kita lebih ketat, yaitu 1,7%. Jadi kalau 2% masih nggak bisa kita tolak, gitu loh. Baru kalau bedanya itu benar-benar kecil, 1%, nah itu baru kita tolak. Paham idenya ya? Paham idenya? Halo, paham nggak? Paham, Pak. Ya, alhamdulillah. Kalau nggak paham, tanya lo ya. Oke, sekarang kita lihat contoh di buku. Ini sebenarnya contoh banyak ya, tapi yang di buku
itu ini loh, ini ya, menguji IT-nya masing-masing ini. Yang di buku ini nggak ada data ininya ya, yang data mentahnya. Jadi kita perlu data mentahnya. Kalau kita mau pakai R, itu kita perlu data mentahnya. Nah, ini contoh data mentah. Oke, kita pakai data yang di website saja, karena mudah di copy paste. Ya, kalau ini masih agak susah. Yang tadi ini kelihatan nggak ini? Saya buka ini. Online stats psu@edu.edu. Enggak? Belum, Pak. Oke. Masih belum muncul, Pak. Ini kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Oke. Ini saya tunjukkan dulu ya. Nanti perhatikan saja. Jadi di sini itu ada contoh menguji kekuatan kan atau tensile strength dari benang. Ini benang yang biasa dipakai membuat kain itu memiliki kandungan kapas, ya, cotton ya. Nah, cotton itu kandungannya beda-beda. Kayak tadi dosis ya. Kalau ini adalah persentase berat cotton. Ada yang 15%, ada yang 20%, dan seterusnya sampai 35%. 15, 20, 25, 30, 35. Nah, percobaan ini, eksperimen ini tuh tujuannya pengen tahu apakah perbedaan proporsi berat kapas ini itu berefek sama atau beda terhadap kekuatan tekan, kekuatan dari benang ini. Biasanya kalau tensile strength itu mengukurnya dikasih beban sampai putus. Ya. Nah, terus ini dikasih skala. Ya, skala 7 ini tentunya ya lebih gampang putus daripada yang 22 kan gitu. Oke, nah sekarang kita lihat ini. Kalau sekilas dilihat dari 15 ke 20 kan naik ya. Tapi enggak semuanya. Dari 15 ini 15% ini masnya. Ini 15% kapas. Itu kekuatannya kadang 7, kadang sampai 15 gitu, enggak mesti. 20 juga, loh kadang lebih rendah dari yang 15, kadang lebih tinggi gitu. Yang 25 ini cenderungnya lebih tinggi. 30 lebih tinggi lagi. Tapi yang 35, loh kok cenderungnya lebih rendah. Jadi kita punya pertanyaan yang nggak bisa langsung dijawab hanya dengan melihat data eksperimen. Apakah yang 15% lebih kuat daripada yang 35%? Nah ini nggak bisa dijawab secara langsung. Karena data mentahnya menunjukkan ada perbedaan. Nah, yang tidak mudah gitu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan ANOVA. Ya, kalau teknisnya. Jadi ini bisa kita copy paste. Ini Ctrl C ya untuk copy atau di sini copy gitu ya. Kemudian kita buka R. Ya, kemudian ini apa? Data kapas misalnya. Read tabel. Ini karena saya membaca dari hasil kopian itu read tabel clipboard ya. Kemudian header false. Kita lihat ya, data kapas. Nah, ini sudah terkopi ya. Nah, tapi ini data yang mentah.
data yang mentah ini harus kita beri keterangan, ya, supaya tidak salah. Nah, yang saya butuhkan itu hanya ini ya, data dari persentase kapas, yaitu kolom 1, kemudian data observasi, kolom 2 sampai kolom 6. Yang 7 dan 8 ini untuk analisis varians di R tidak diperlukan. Caranya bagaimana? Ya, data kapas ini, ya, untuk yang 8 bisa saya hapus, ya, 0. Begitu juga yang 8. Ya, kita lihat di sini, ya, data kapas hanya seperti ini. Kemudian data pertama ini adalah saya kasih nama ya, saya kasih nama. Jadi yang kolom pertama ini adalah apa istilahnya, sen kapas gitu ya. Kemudian kolom kedua ini observasi 1. Kolom ketiga, kolom kedua observasi 2. Nah, kita lihat ya, data kapas. Nah, kemudian yang penting lagi adalah bahwa kita lihat sekarang ya, nah, kita lihat di sini keterangannya bahwa data kapas ini kolom pertama itu integer. Integer ini artinya bilangan bulat. Ini salah. Karena maksud kita adalah 15%, 20% ini adalah faktor. Nah, jadi kita harus pastikan itu faktor. Jadi jadi kita tidak langsung menggunakan angka 15, 20, 25 dalam analisis gitu loh. Beda dengan data observasi ini. Ini yang benar-benar angkanya yang kita gunakan. Tapi ini itu menunjukkan kelompok. Ya, kelompok seperti halnya laki-laki, perempuan gitu ya. Seperti halnya kelompok tadi, dosis rendah, dosis menengah, dosis tinggi. Jadi kita tidak langsung menggunakan angkanya. Gitu ya. Sehingga kita harus ubah dulu menjadi faktor. Kapas ini S faktor. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini sudah ada faktor ya, menjadi faktor. Dengan levelnya ada 5. Oke, kemudian data ini untuk menjadi untuk dianalisis varians itu kita perlu ubah bentuknya menjadi bentuk panjang. Ini masih bentuk lebar. Ya, menjadi bentuk lebar. Observasi masih dalam kolom-kolom. Nah, ini kita perlu ubah sehingga observasi itu sudah menjadi bentuk panjang. Contohnya yang bentuk panjang itu kayak kemarin Anda bekerja dengan data insektisida ya. Lihat ini. Ini jenis insektisida itu kan memanjang ini. Ya, jadi ini kan observasi 1 nih, observasi 10, observasi 2, 7 untuk jenis insektisida yang sama. Nah, ini juga perlu seperti itu. Supaya bisa kita analisis di R, kita perlu memanjangkan. Nah, untuk memanjangkan ini kita bisa pakai berbagai macam di R. Nah, yang menurut saya sangat mudah sekali itu pakai package namanya TidyR. TidyR. Kemudian dari TidyR ini, ya, kembali kita ya, data kapas. Ini, itu kita ubah di lebar menjadi panjang. Nah, pivot longer. Langsung kolomnya ya, ini kolom ke berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 2 sampai 6. Gini aja itu kita cek dulu
Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk 15 dosis persentase 15, observasi 7. Observasi 2 7, observasi 3 15. Nah, sama ya. Tapi ini bentuk panjang sudah. Ada value, ada name. Nah, ini untuk observasinya, value ini nilainya. Ini package ini langsung memberi nama, value gitu. Walaupun nggak kita kasih nama. Oke, ini yang sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kita simpan dalam variabel. Misalnya data kapas panjang. Oke, ya. Kemudian kita gunakan analysis of variance, itu AOV. AOV dengan data ini, data kapas panjang ini, ya, kita gunakan rumus yang menjadi Y-nya itu adalah value. Kemudian yang menjadi P-nya itu adalah persen kapas. Ya. Nah, kita dapat ini. Jadi kita dapat sum of square-nya 475,76. Kemudian residual standard error. Degree of freedom ya. Degree of freedom 4 dan 20. 4 ini menunjukkan degree of freedom antar kelompok. Kenapa? Karena ada 5 di sini. Nah, Anda lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelompok. Kelompok dengan persen kapas 15%. Kelompok dengan persen kapas 20%, 25%, 30%, 35%. Jadi ada 5 kelompok yang kita uji. Degree of freedom-nya 5 kurangi 1, 4. Kemudian di sini ada 20 degree of freedom. Ya. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 5, 25. 25 dikurangi jumlah kelompok. Kelompoknya ada 5, jadi 20. Oke. Nah, kemudian ini sum of square ini, nah saya nggak yakin yang mana yang MSG, yang mana yang MSE ya. Kita lihat saja nilai F-nya. Caranya bagaimana untuk tahu nilai F dan P value? Pakai summary. Nah, di sini kita dapat ya. Nilai F-nya 14,76. Ya. P value-nya ini. Berapa ini? Di atas 5% apa di bawah 5%? Bawah, Pak. Di bawah, Pak. Nah, kalau di bawah berarti apa kesimpulannya? Ini jauh di bawah 5%. Kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Kalau P value-nya, jadi inilah P value ya. Nah, inilah P value. Kesimpulannya 0 diterima. Salah Hasan ya, Andre ya, salah Andre. Kalau P value-nya itu kecil, berarti H0-nya ditolak. Ya, H0-nya ditolak. Ya, betul Devinta ya. H0-nya ditolak. Berarti apa? Rata-rata kekuatan benang ya dengan persentase
yang berbeda-beda seperti ini itu tidak sama, berbeda secara sangat signifikan. Secara sangat signifikan. Nah, p-value ini begitu sebentar ya. Karena ini nggak langsung dari buku ya, jadi saya juga yang jelas ini ya. F ini didapat dari perbandingan antara mean square between group dibagi mean square error. Nah, ini ya. Ini. Mean square 118 ini. Coba ya, kalau 118,94 ya, dibagi ini. Nah, dapat ya. Jadi, nilai F ini dapat dengan cara mean square between group dengan mean square error di dalam grup. Kemudian F ini bisa muncul langsung di summary dari analisis of variance. Summary-nya langsung menunjukkan. Tapi kita juga bisa secara independen mencarinya tanpa bergantung pada F ini. Kita bisa menggunakan PF. Kalau kemarin kan menggunakan PT ya untuk mencari peluang p-value dengan pada distribusi T. Kalau pada distribusi F kita pakai PF. Di sini kita gunakan nilai F yang kita dapat 14,76. Kemudian degree of freedom 1. Ini apa? 4 ya kan? Degree of freedom 2 20. Oh, sorry. Maaf, lupa lagi. Kenapa salah? Karena kita mencari lower tail-nya false. Karena kita mencari yang sebelah kanan ya kan? Nah, dapat ya? Sekali lagi karena kita mencari yang sebelah kanan ya di area ini, kita dapat nilai F. Nah, ini nilai F dari data eksperimen. Ya, kita mencari yang sebelah kanannya. Nih. Nah, sehingga ini kebalikan dari lower tail. Nah, sedangkan yang ini adalah lower tail. Lower tail ini. Sehingga karena yang kita cari itu adalah kebalikannya, yang sebelahnya lower tail, maka lower tailnya false. Angkanya kan sama ini, 9,11 ini ya. 9, ya hampir ya. Hampir sama, tapi pangkatnya sama. Jadi kita mendapatkan bukti dari eksperimen ini bahwa penambahan dosis itu, penambahan persentase kapas itu secara signifikan menambah kekuatan tarik dari benang. Tapi pertanyaannya adalah apakah setiap penambahan itu akan terus menambah kekuatan? Nah, itu nggak bisa kita jawab dari ANOVA. Artinya apa? Persentase benang berapa persen yang itu optimal gitu loh. Apakah kalau saya tambah sampai 90% berarti makin kuat? Apakah artinya gini, 15 ke 20, apa berarti 20 lebih kuat? 20 ke berapa tadi? 20 ke 25, apakah 25 lebih kuat? 25 ke 30, atau 30 lebih kuat? Dan seterusnya. Nah, itu nggak bisa kita jawab dari ANOVA. Kita harus menggunakan uji T untuk masing-masing ini. Uji T untuk masing-masing data. Tapi uji T-nya, karena kita gunakan berkali-kali, kita perlu koreksi. Salah satu cara koreksinya tadi, yang mudah pakai Bonferroni. Artinya, kalau tadi batas kita menolak, mereject hipotesis nol itu 5%, pada saat kita menggunakan uji T yang sekali saja, tapi karena kita gunakan berkali-kali, kita bagi atau kita perketat standarnya sesuai dengan jumlah kelompok. Ini jumlah kelompoknya ada 5. Sehingga 5% dibagi 5. Kita baru menolak H0 pada uji T lanjutan ini kalau p-value-nya kurang dari 1%.
maka kita bisa gunakan uji T. Berarti yang 15 dengan yang 20 kita T kan, kita uji dengan T. Ya, gimana caranya? Nih, ini kan kita pakai apa? Ya bisa kita pakai filter, misalnya data kapas. Jadi apa ya? Kalau kita lihat data kapas tadi, apa tadi itu? Persen kapas. Persen kapas sama dengan 15. Nah, ini datanya. Ya, kita dapat ada ini ya. Kita juga bisa mengambil bagian saja. Artinya kita hanya observasi saja. Bisa seperti itu. Sorry. Pakai ini saja. Filter data kapasnya persen, ini persen 15. Nah, ini. Kemudian untuk persen 25 sama eh, 15 sampai apa tadi? 15 20 ya. Ya, 20. Nah, 20, 25, 30. Lima belas, 25, 20, 15, 20, 25, 30, 35. Oke, kita bisa gunakan t-test misalnya ya. Ini persen 15. Kemudian persen 20. Nah ini. Value-nya berapa persen ini? 2,5%, Pak. Ya. Ini kita tolak atau tidak ini H0-nya? Bahwa 15% dengan 20% ini sama. Itu kita tolak atau kita nggak tolak? Tolak atau nggak tolak? Tidak ditolak, Pak. Kenapa? Karena lebih besar dari 1%, Pak. Ya, sip. Betul, Saifuddin Zuhri ya. Jadi batas kita atau alfa gitu ya, itu biasanya 5%. Tapi karena ada 5 kelompok, 5% dibagi 5. Karena ada 5 kelompok. Sehingga menjadi 1%. Karena ini masih di atas 1%, nggak bisa kita tolak. Nah, lanjut. Kalau kemudian 15 dengan 25. Nah, berapa persen ini? Berapa persen? 0,3%. Oke, berarti kita terima atau kita tolak. Kita tolak bahwa rata-rata kekuatan tarik dari benang dengan
persentase kapas 15%, itu sama saja dengan kekuatan tarik benang dengan persentase kapas 25%, itu kita tolak. Bahwa berarti yang 25% lebih kuat. Ya. Yang 15 dengan 30. Nah, ini jelas. Kita tolak. Misalnya dengan 35. Gimana ini? Ditolak apa enggak? Diterima, Pak. Ya, berarti benangnya yang 15% dengan 36% lebih kuat mana? Lebih kuat mana? Lebih kuat mana? Benang dengan persentase kapas 15% dengan benang dengan persentase kapas 35%. Berdasarkan data ini. Ya, gimana? Lebih kuat mana? Sama saja mungkin, Pak. Ya, betul sekali. Nah, inilah nilai dari pelajaran kita ini. Kalau hanya melihat rata-rata, rata-rata ini lebih tinggi. Yang 15% rata-rata kekuatannya 9,8. Yang 35% 10,8. Tapi kalau dilihat yang lain-lainnya, variansnya, ya. Kalau kita lihat ya, misalnya pakai density gitu ya. Plot dulu aja yang gampang. Plot ini dengan yang ini. Nah, lihat di sini ya, median dari yang 15% itu di sini, median yang 36% itu di sini. Nah, terus kemudian kita lihat boxnya, ya, boxnya ini tidak beda jauh gitu. Artinya irisannya banyak ini. Malah box dari yang 35% ini beririsan seluruhnya dengan yang 15%. Bahkan yang outliernya pun, yang cenderung outlier di grup 35 itu masih hampir sama dengan dalam batas pagar dari yang 15%. Nah, sekarang kita bandingkan yang 15 dengan yang 30. Oh, kelihatan beda toh? Yang 15 dengan 30 kotaknya ini, boxnya ini nggak beririsan. 30 jelas lebih tinggi. Maka
ini kelihatan, maka wajar kalau ketika diuji T, p-value-nya kecil sekali. Peluang bahwa ini sama itu kecil sekali, sehingga kita tolak, nggak sama ini. Sehingga simpulannya bahwa persentase kapas itu semakin meningkat, itu sampai pada level tertentu, itu akan semakin menguatkan benang. Kekuatan tensile strength-nya makin tinggi. Tapi setelah melewati batas ini malah menurun, malah drop gitu loh kekuatannya. Nah, sehingga kalau hanya dari kelompok ini kita dapati ya kita nggak tahu mana yang paling kuat karena kita baru membandingkan yang 15 dengan yang lain-lain. Gimana kalau yang misalnya 20 dengan 25 dengan 3 di 15 20 gitu ya. Itu ya. Sebut saja yang 25 dengan 30. Gimana ini? Kalau dengan T-test gitu ya. Tes yang 25 dengan 30. Nah, ini kurang dari 1%, sehingga nggak beda signifikan. Kemudian yang 20 dengan 25 ya, 25 dengan 20 sama aja. 25 dengan 20. Oh, ini malah nggak signifikan. Ya. Kemudian yang berapa tadi? 15 sudah 20 dengan 25 sudah 20 dengan 30. Nah, ini sangat signifikan. Ya, kalau 20 dengan 25 enggak. Gitu ya. Nah, berarti yang optimal itu yang kita lihat saja dengan box plot. Ya, box plot 15, kemudian 20 ya. Kemudian berapa? 25. Kemudian 30. Nah, 35. Ditambah yang 35. Nah, ini. Berarti yang paling bagus yang mana? Yang keempat kan ya? Yang tensile strength-nya paling tinggi itu adalah 30%. Ini. Nah, ini yang paling tinggi. Sehingga disarankan, kita bisa sarankan dari hasil eksperimen ini dan ANOVA serta uji T lanjutan dengan koreksi Bonferroni, kita sarankan 30%. Kalau nanti mau uji 30 itu, kalau dengan 33 gimana? Kan 35 enggak. Kalau 33 gimana? Silakan diuji lagi. Dengan mekanisme yang sama. Sampai di sini jelas? Jelas enggak? Ada pertanyaan?